Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita semua berada di bulan yang mulia Ramadan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dinanti-nanti oleh kita orang-orang beriman yang selalu setiap tahun mendambakan dan merindukan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah mencurahkan rahmat-Nya. Di bulan Ramadan Allah meluaskan ampunan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang meminta ampun. Bulan Ramadan juga adalah bulan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hati-hati setiap orang yang beriman keinginan untuk meningkatkan ibadah, keinginan untuk banyak melakukan sholat, keinginan untuk melaksanakan berpuasa, yang intinya adalah kaum muslimin, orang-orang beriman di bulan Ramadan selalu ibadahnya meningkat, ghirahnya meningkat. Maka dari itu selayaknya kita kaum muslimin di awal Ramadan sangat memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan. Bahwa Ramadan ini setiap tahun kita sudah lalui, dan sekarang kita ada di awal Ramadan. Tentu kita tidak ingin Ramadan itu hanya sekedar rutinitas saja, puasa hanya sekedar rutinitas saja, sholat tarawih hanya sekedar rutinitas saja. Kita tidak ingin seperti itu, tetapi kita ingin puasa kali ini di bulan Ramadan tahun ini adalah puasa terbaik. Tarawih, sholat sunat tarawih di tahun ini, di bulan Ramadan tahun ini adalah sholat sunat tarawih terbaik. Dan semua amal-amal soleh kita di bulan Ramadan ini, ya sholatnya, puasanya, sodakohnya, tilawah Al-Qur'annya, dan amal soleh lainnya, itu adalah amal soleh terbaik yang kita lakukan. Tentu ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus merencanakan Ramadan. Artinya jangan sampai Ramadan itu berlalu begitu saja. Kita harus membuat program. Kita harus jadikan Ramadan ini adalah bulan yang produktif untuk kita beramal soleh. Di antaranya, hadirin yang rahimakumullah, kita harus merencanakan Ramadan ini lebih produktif, ya. Kenapa? Karena kita tidak ingin Ramadan ini menjadi rutinitas saja. Kita ingin sholat kita lebih baik daripada tahun kemarin. Kita ingin tilawah kita lebih baik daripada tahun kemarin. Kita ingin ibadah kita lebih baik daripada tahun kemarin. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah kita harus merencanakan bahwa kita tidak banyak berbicara, ya, tidak banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Sekali keluar perkataan itu adalah perkataan yang baik, bahkan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan banyak bergurau. Ya. Dan kita harus mengecilkan volume suara kita. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfasu wala yaskhabu." Pada saat salah seorang kalian berpuasa, maka hendaknya tidak mengucapkan kata-kata jorok dan gaduh.
Ini yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak terlalu banyak bicara, apalagi perkara-perkara atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, bahkan kesananya menjurus kepada hal-hal yang jorok begitu ya. Kemudian berdebat dengan orang lain gitu, apalagi berkelahi dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang harus kita hindari. Yang kedua adalah jangan membalas kemarahan orang lain. Setiap ada yang marah kepada kita misalkan, atau orang ngajak ribut dan sebagainya, maka kita cukup membalas dengan perkataan, saya sedang berpuasa. Jadi artinya saya tidak mau melayani Anda begitu. Yang ketiga adalah Ramadan bukan hanya fajar sampai maghrib. Ramadan itu siang dan malamnya. Artinya 30 hari atau 29 hari itu Ramadan. Artinya kita tidak hanya beribadah itu di siang hari dengan berpuasa, dengan bersedekah. Jadi amal-amal soleh tidak hanya kita lakukan di siang hari, tetapi amal soleh itu dilakukan di malam harinya juga. Itu banyak kita melakukan hal-hal ibadah itu di siang dan malamnya. Jadi tidak hanya di siang hari. Yang keempat ya, semua orang bisa mengerjakan sholat, puasa dan tilawah. Semua orang bisa. Tetapi kali ini kita tidak hanya berpuasa, menahan lapar saja, tapi kita tingkatkan kualitas dengan kita banyak berzikir dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi dosa. Kemudian kita tambah sholat-sholat sunat kita. Kemudian kita perbanyak tilawah, sekaligus kita melihat tafsirnya, kita memperhatikannya, merenungkan, mentadaburinya. Yang kelima adalah siapkan 30 doa, yang doa itu kita panjatkan ketika kita berbuka. Jadi jangan sampai terlewat ketika kita berbuka berdoa kepada Allah, meminta. Makanya kita kumpulkan 30 doa, yang doa-doa itu berbeda. Karena Rasul bersabda bahwasanya ketika kita berbuka itu adalah waktu di mana diijabahnya doa. Maka jangan kita lewatkan. Yang keenam adalah buat rencana strategis, seperti memperbanyak zikir ya. Jadi ketika kita misalkan ibu-ibu memasak, kemudian bapak-bapak bekerja ya, kemudian para remaja sedang di perjalanan atau dimanapun, kita bisa sambil berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, memperbanyak zikir di siang dan malam hari. Abu Hurairah seperti yang dikatakan oleh Ikrimah radhiyallahu an berkata bahwasanya Abu Hurairah biasa membaca tasbih seharinya 12.000 tasbih. Banyak sekali. Makanya kita bisa perbanyak zikir, karena zikir itu tidak harus kita sedang dalam punya wudhu misalkan. Kita bisa sambil bekerja, kita bisa sambil naik motor, naik mobil. Jadi hilangkan ketika kita mendengarkan musik gitu. Nah, ganti dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu lebih baik. Kenapa? Karena tasbih di bulan Ramadan itu akan berpahala lebih banyak dan berlipat ganda lebih dari bulan-bulan yang lain. Yang ketujuh adalah jangan biarkan sehari terlewat tanpa bersedekah, walaupun sedekahnya tidak besar, misalkan Rp1.000, Rp2.000. Nah, kita lakukan itu setiap hari. Kenapa? Karena setiap kali bersedekah Allah akan lipat gandakan sangat banyak. Apalagi dengan bersedekah tidak akan mengurangi harta kita. Insya Allah jangan lewatkan sehari tanpa sedekah. Kedelapan adalah sholat tarawih dengan seseorang yang bacaannya baik begitu.
biasanya kalau bacaannya imamnya baik, maka itu akan lebih semangat kita melakukan sholat tarawih. Jangan lewatkan satu malam tanpa sholat tarawih, ya. Rasul bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa sholat di malam bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, maka itu akan diampuni dosanya yang telah lalu. Yang kesembilan, tiap hari di bulan Ramadan Allah membebaskan penghuni neraka. Maka mintalah kepada Allah, sebut nama kita, ya Allah, maafkan saya, maafkan saya, maafkan dosa-dosa, ampuni kesalahan-kesalahan saya, ampuni dosa saya di bulan Ramadan. Kita perbanyak itu. Kenapa? Karena setiap hari Allah bebaskan satu orang dari neraka. Maka sebutlah nama-nama orang yang kita cintai, sebutlah orang-orang yang selalu memberikan pengorbanan kepada kita, orang tua kita tentunya, guru-guru kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, dan sahabat-sahabat kita. Insyaallah dengan doa itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari neraka. Yang ke-10 adalah jadikan khataman bacaan tahun ini bukan sekedar khataman begitu saja, karena yang penting bukan jumlahnya, ya. Ambillah mushaf, ambillah tafsir, bukan hanya kita membaca 30 juz misalkan, atau 2 kali khatam atau 3 kali khatam, tapi kita juga memperbanyak membaca tafsir, ya. Sekarang kita sudah dimudahkan oleh para ulama dengan penerjemahan tafsir-tafsir yang sudah ada. Kita baca, kita tadaburi, kita renungkan maknanya. Dan tentunya Al-Quran itu bukan hanya bacaan, tapi Al-Quran itu harus kita amalkan, ya. Dengan kita membuat, ya, rencana, planning di bulan Ramadan ini, bahkan kita jadwal, misalkan di bulan Ramadan kita jadwal bangun jam sekian, tidur jam sekian, kemudian amal soleh kita jadwal, belajar kita teratur. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan latihan untuk kita teratur dan disiplin. Disiplin kapan makan, disiplin kapan kita beramal soleh, beribadah dan sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik, dan Ramadan tahun ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sekian, mohon maaf atas kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.